Halo teman-teman, welcome to my channel. Pada video pertama saya ini saya akan menjelaskan apa pengertian dari korosi dan jenis-jenis korosi. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang. Sekarang kita masuk pada pengertian korosi ya teman-teman. Jadi korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksidasi besi. Teman-teman, rusaknya benda-benda logam ini dalam artian pengkikisan pada permukaan logam, besi atau plat yang makin lama makin menipis sehingga benda tersebut menjadi rusak. Teman-teman, setelah kita tahu pengertian dari korosi, sekarang kita masuk pada jenis-jenis korosi. Korosi yang pertama adalah uniform attack atau korosi seragam. Korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Korosi ini bisa dicegah dengan cara diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Jadi teman-teman, inhibitor itu adalah suatu zat kimia yang bila ditambahkan ke suatu benda akan dapat mengurangi laju korosi pada benda tersebut. Jenis korosi yang kedua adalah korosi galvanis atau galvanic corrosion. Galvanic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua buah logam atau paduan yang berbeda saling kontak atau bersentuhan dalam suatu larutan elektrolit. Elektrolit dapat berupa larutan air, garam, atau basa. Teman-teman dapat melihatnya pada gambar di bawah ini. Jenis korosi yang ketiga adalah fatigue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadinya kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi lelah ini dapat dicegah dengan cara menggunakan inhibitor dan memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Jadi teman-teman, memilih bahan yang kuat korosi ini sangatlah penting. Mengapa? Karena biasanya bahan yang kuat korosi adalah bahan yang mempunyai kualitas yang sangat baik, sehingga bahan tersebut tidak mudah untuk mengalami patah karena terjadinya kelelahan logam. Teman-teman, korosi yang keempat adalah korosi tegangan atau stress corrosion. Korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah seperti diregang, ditekuk, dan lain-lain, sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Penanganan pada korosi tegangan adalah logam diberi inhibitor dan apabila logam mengalami stres maka logam akan direlaksasi. Teman-teman juga dapat melihatnya pada gambar di bawah ini. Korosi yang kelima adalah pitting corrosion atau korosi sumur. Jadi teman-teman, korosi sumur adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Biasanya korosi sumur dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen, diberikan inhibitor, dan diberikan lapisan dari zat agresif. Teman-teman dapat melihat pada gambar di bawah ini. Korosi yang keenam adalah erosion corrosion atau korosi erosi. Jadi teman-teman, korosi erosi adalah korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengkikis film pelindung pada logam. Korosi erosi biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi erosi dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen, diberikan lapisan dari zat agresif, diberikan inhibitor, dan hindari aliran fluida yang terlalu deras. Teman-teman dapat melihatnya pada gambar di bawah ini.
Oke teman-teman, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Kiranya video penjelasan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.